adikku warawiri Iya. kan aku lihat Cuman dulu dia masih bebas lah, nggak ada yang nyenggol, nggak ada yang apa. Mungkin merasa di atas angin juga kali ya dulu kan. Gitu, sehingga praktek itu terus dia jalankan. Gitu. Nah sekarang begitu dokter muncul kan dia merasa aduh mengganggu pendapatannya dia gitu, maksudnya gitu ya. Padahal kan niatnya benar. Nah, kalau misalnya kamu mau masukin, nggak apa-apa masukin, tapi urus dulu izin-izinnya gitu loh, Mom. Yang Gitu jadi loh, pertanyaan Ambel. kan dok, kalau kuantiti besar seperti itu, barang tersebut hanya ditahan oleh bea cukai, tidak ada tuntutan lain. Nggak ada, biasanya ditahan tuh dihancurin gitu. Jadi setelah sekian lama nanti akan dihancurkan gitu biasanya. Bukan karena misalkan, Nggak ada siapa yang mau nuntut. Pemerintah nggak mungkin lah, nggak sempet tuh satu orang begitu. nah misalkan dia dengan kuantiti banyak nih, udah hitung aja gue bayar nih bea cukai pajaknya, kata gitu tuh nggak bisa juga. Nah kalau misalnya tas sih nggak kenapa-napa, atau misalnya baju sih masih oke. Nah ini kan kalau misalnya skincare terus mengandung bahan berbahaya, gimana coba? Siapa mau minta perlindungan, siapa kalau bukan di badan cukai kita mintanya perlindungannya? Betul juga ya. Ayo. Aku kan nggak ngerti, yang aku tahu kan kalau kayak Just Tip itu kan dia bisa aja bawa, kan Nggak masalah, misal dia mau dagang baju, misal atau dagang brand tas branded misalnya, ya nggak apa-apa bayar pajak kita. Kan ada batasnya. Kalau misalnya kita keluarga 1.000 US dollar, ya kan itu boleh. Tapi di atas itu nanti kita bayar. Ya tinggal kita kasih aja bon-bonnya. Kita bon nanti dihitung sama bea cukai. Ini nih bayar pajak segini. Mau bawa 30 nggak apa-apa. Gitu. Nah tapi kalau bahan pangan, makanan, apalagi kosmetik ternyata mengandung merkuri, terus akhirnya bisa bikin orang jadi kena kanker kulit lah, jadi cacat janin. Terus siapa yang tanggung jawab? Terus pelakunya dokter. Emang dokter begitu? Itu kalau misal ternyata masuk semua ini, dia bisa dicabut loh izin dokternya. Cabut ya izin dokternya. Itu selamanya dicabut, bukan? Oh iya jelas nggak bisa dicabut. Apalagi kalau misalnya kan ini kan dokter melaporkan dia pengedaran obat keras tanpa izin. Itu melapornya di mana, ke ID gitu dok? Di Polda, enggak di Polda. 12 Untuk tahun pencabutan izin dia? Oh kalau pencabutan izin di ID, betul. Kalau pencabutan di ID, tapi kalau untuk yang pelaporan dia tentang obat keras itu sudah masuk di Polda. Dan itu ancamannya 12 tahun dan buktinya semua udah lengkap banget. Lengkap dan jelas, gamblang sekali, dan dia pasti kena gitu. Nah, ini kan masalahnya kalau misalnya kena kan kasihan gitu loh, Mambo. Jadi Doktif itu nggak mau ngelaporin asal muasalnya. Tapi Doktif ngelihat kok ini kok ngelunjak ya gitu. Terus ada yang nunggangi dugaannya ya. Berarti laporan Doktif ini adalah kayak penyalahgunaan profesi ya? Iya betul. Enggak, Betul, dia intinya gini, dia itu menjual produk dengan kandungan yang berbahaya, tapi harusnya dengan pengawasan dokter. Tapi dia jual bebas. Dan gitu. tidak ada BPOM. Tidak ada BPOM-nya. Oh, berarti itu ya laporannya, bukan karena misalkan bukan karena fitnahan, bulian, bukan kan? Oh bukan, itu kecil itu. Kalau ini 12 tahun. Karena dia itu yang menjadi Just Tip itu. Bukan, itu juga bukan. Ada lagi yang sebenarnya itu kartu as yang bisa buat dia kelepek-kelepek itu. Oh itu nanti nangis darah dia itu. Cuman ya, dan itu buktinya semua sudah lengkap, sangat lengkap bahkan. Sangat lengkap. Aku penasaran. Hati-hati kepancing, hati-hati itu kalau nyebrang. Tempo kali Rizky keluar, Rizky tidur besok sekolah. Enggak, aku bingungnya berarti semua udah di prepare ya dok, sampai udah lengkap cuma yang barang dia ketahan di bea cukai. Iya betul, iya ada semuanya lengkap. Sampai sejauh itu ya di preparein ya. Berarti bukan Dokter tuh bilang begini ya, enggak, bukan di preparein Mambel. Jadi gini, sepintar apapun dia nutupin kan pasti Allah buka ya. Apalagi kalau niat kita bener, pasti dibantu sama Allah gitu aja. Kalau dokter sih prinsipnya gitu. Jadi sebenarnya sih dokter nggak tahu sampai mendetail itu gitu. Tapi ternyata ya banyak teman-teman yang bantuin, bahkan temennya dia sendiri yang ngebantuin dia itu bisa dia laporkan loh. Teganya dia orang ini. Iya, kenapa dia masuk gitu. sendiri? Bisa dia laporkan sah. Jadi aduh bener-bener emang bener nih orang kayaknya hatinya udah nggak ada hati ini si Bokir ini. Berarti emang harus dikasih pelajaran gitu. Dok, kalau dokter itu tidak boleh
menjustip barang yang tidak ada BPOM-nya, apalagi mempromokan di medsos, itu nggak boleh kan? Iya. Dia lupa ya berarti. Ya jelas dong, orang nggak ada badan pomnya kok. Dia kan bilangnya ini badan pom Bangkok. Mana ada badan pom Bangkok? Bangkok. Mana ada badan pom Bangkok? Adanya FDA. Bangkok FDA, Food and Drug Administration FDA. Bangkok. Iki ngomongnya badan pom Bangkok. Loh ya apa sih bang, iki dokter loh. Gue bilang aduh jangan-jangan kuliahnya di gerbang juga ini orang apa ya? Gitu. Kok bisa sih ngomong badan pom Bangkok? Ya, apa sih gitu. Iya. Tapi ya memang begitulah. Ya udahlah. Aku dari kemarin Itu kan cuma memang. kutonton aja karena kan aku tidak melihat secara langsung. Kalau yang kemarin Doktif yang disampaikan itu kan nonton kan. Nah makanya aku tanya yang masalah ini. Cuman yang aku lihat warawiri di FYP ku record dia mempromokan untuk Justip beli. Nah iya itu nggak boleh. Gitu. Kalau Nah, dia itu mempromosikan tas boleh, misal nih Mambel di luar negeri itu jualan tas, itu siapa nih yang mau titip boleh. Nanti Mambel tuh ini apa nih ini ya nanti ada pajaknya segini boleh. karena tidak merusak bagian organ tubuh. Subhanallah pinter ya Allah. Pinter, Karena aku pinter, tahu, pinter, jadi dulu di pinter. tokoku dok, itu kan ada jual softland, tapi dia tidak ada apa di Iya. izin kesehatan Dinkes. Benar bukan? Ya. Nah ternyata Ya. softland yang tidak memiliki izin Kemenkes, maaf Kemenkes, ya. itu sama merusak bagian organ vital tubuh, itu sama merusaknya kayak narkocoy. Itu ditangkapin dulu dok. Oh. Di tokoku di ambasador. Karena sudah pokoknya ada efek sampingnya. Nah, itu pasti dia pengamanannya ya dia. Nah, kalau kayak tas baju apa gitu. Ada masalah lah. Wong ini juga bayar pajak juga kita lah. Daftarkan di pajak nggak ditanya ikut tas opo. Yang penting kowe itu sadar diri bayar pajak. Ya toh? Makanya itu kan aman. Lagi dokter dodolan skincare ilegal bisa tekan luar loh. Ya apa sih ki? Gak masuk akal. Kalau pada saat Doktif lihat itu cuma tepok jidat aja, Allahu Akbar ya Allah. Ini tak jadi teman sejawat tepok kriminal gitu loh. Kagak paham ini. Ternyata setelah ditelusuri, Allahu Akbar. Ternyata dia menjual produk yang berbahaya. Aduh, dari apotek yang tidak ada loh. Ya apa terus produksinya di mana itu? Nah itu serem itu, nanti itu akan diperiksa oleh Empok Lela Polda Metro Jaya gitu. Oh, Doktif melaporkan dia di sini, di Polda sini. Iya betul. Tapi itu jalan juga banyak juga laporannya. Jalan semua buktinya lengkap. DRL, Kalau ngelapor SS, Tungkir. Terus siapa lagi dok yang dilaporin banyak banget dok? Itu kan SSS itu, SSS-nya ya. Sak gerombolan semuanya. Ya SS kan, SS, SS Club, DRL, siapa lagi? Tungkir. Terus siapa lagi dok? Terus jenazah siapa lagi? Jenazah. SS Club itu seluruhnya. Ya seluruhnya kena itu. Ya seluruhnya. Jenazah ada juga jenazah. Cica ini siapa? Cicau deh. Oh Cica itu bucernya Doktif itu yang lagi. Ya biarkan Nah itu pinter tuh, ada ART Rose pinter lah, aku kira iya dari tadi dia ART Jokowi ya. Berarti yang 3 ini aja laporan Doktif. Enggak, tadi ART Rose jenazah muka tak sebutin kabeh kok apa. Sopo iku? Pokoknya Mambel, pokoknya yang pencemaran nama baik, dan sekarang kan aturannya juga sudah berubah. Aturan diketok hari ini PA Mahkamah Agung. Jadi nanti mereka kemungkinannya begitu jadi tersangka dicokok, ditarik semua. Dah akhirnya selesai. Mahkamah Agung yang soal Enggak, bukan. Hari ini perubahan aturan, nggak bisa ngomong Doktif. Yang jelas Mahkamah Agung hari ini sudah mengetok peraturan baru ya, yang nanti akan dirilis juga sama mungkin yang penegak hukum akan tahu. Jadi nanti untuk mereka yang ini, yang Doktif laporkan ini, setelah jadi tersangka mereka bisa langsung diangkut. Enggak, kalau UITE, kalau kayak Doktif ini dia kan memiliki profesi. Jadi berjalan. Kalau kayak awak ini kan kayak mana? Awak siapa? Iya kan dok?
Kalau Jangan cerita gitu, unik, tetaplah kalau mau enggak bisa juga berjalan kok. Bisa. Asal viral, no viral, no justice ya, viralin aja. Iya, viralin aja. capek dok, mau viral capek dok. Capek ya. Mending mobil bergoyang lebih viral dok kayak gitu loh. Berarti ini yang jenazah ini aku yang nggak tahu dok, ini siapa? Kenapa? Itu aku yang nggak tahu. Yang siapa. jenazah tahu kok. Ini pada tahu, jenazah pada tahu ini. Apa namanya, nonton udah pada tahu. Siapa guys? Banyak juga ya yang dilaporin. Ya kalau udah keterlaluan dilaporin lah. Kalau nggak keterlaluan APT Ros itu yang APT Ros. ART Yang Ros itu. katanya dia saya adalah konten kreator Ya, dalam ya, tanda itu. kutip. Itu bukan. Oh, lain lagi, ada lagi itu juga dilaporin juga sama. Agak Sama. tahu ya. Sama, iya bener itu tuh udah itu dijawab tuh, udah dijawab itu. Janet siapa lagi? Tuh ya tadi tuh ya itu udah. Janet itu kan penyanyi. Iya bener. Penyanyi kalau Janet ada Janeta Bener. Janet, ada Nah, Janeta Janet. Oh, Janeta Janet langsung di tag tuh. Janeta Janet, kasihan dia kagak ngerti apa-apa Janeta Janet. Yang Panas. KPR. Hah? Dokter juga. Oh, agak meluas ini. Kalau aku soalnya kan paling ke poin-poinnya aja kan. Karena kan yang kutonton kan yang persekusi itu kan, Dok. Iya, tapi panjang sih urusannya jadinya. Karena mereka membentuk gerombol, mereka membentuk perkumpulan kan untuk sama-sama mereka menyerang Doktif. Jadi kan kayak sapu lidi kalau cuma satu gampang patah kan. Jadi mereka jadi satu sapu lidinya. Gitu. Agak repot ya jadi Doktif ini menyuarakan kebenaran itu. Ya lillahi ta'ala aja. Pasti Allah yang bantu kok. Akhirnya kan Allah yang kasih masalah macam-macam ke mereka. Dokternya selai aja. Santai, ada aja masalah buat mereka. Ada pasti. Jadi yang dokter bilang backingannya siapa? Backingannya Allah. Emang kenapa? Dari awal sampai sekarang dokter konsisten. Backingannya siapa? Backingannya cuma Allah. Selesai titik. Dah gitu aja. Masukin kandang. Tapi itu tidak mengganggu jam tidurnya Doktif dengan Apaan orang Doktif tukang tidur. Mana-mana langsung nyampe. Peluk tidur. Tukang tidur Doktif itu. Tidak mengganggu aktivitas Doktif? Ya ngapain? Kan Doktif punya banyak karyawan, punya banyak staff. Malah kemarin jalan-jalan seru asik-asikan kita. Emang agak sombong dokter yang tadi ini. Karena hanya kesombongan lah yang kita miliki kan begitu. Aku pikir enggak kayak stres gitu, enggak. Enggak ngapain stres. Ngapain orang kita bener? Mabelnya apa sih kita tuh bener? Ngomong apa adanya, fakta, data. Tapi aku punya temen dok. Itu satu kampus sama Doktif, kakak kelasnya Doktif. Oh gitu, salam kenal. Iya. Orang kenal kok kalian dok. Mosok sih? Kenal, sama-sama dokter. Tapi dia enggak yang bermain aktif di medsos, enggak. Berarti kenal karakternya Doktif kayak apa toh? Tahu. Tapi kakak kelasnya Doktif. Iya. Agak tua dong kawan-kawanku ya dok kalau kayak gitu ya. Baru saja kakak kelas gitu kan. Tolong sampein kak ke dokter kapan OTW Medan, kapan tiket dari kau Mudi. Nah gitu aja Mudi. Jangan tiket sayang, nanti akan ada rider, nanti kita masukkan. Kalau mau Doktif turun ke Medan. Mambeli posisinya di mana sih? Kenapa dok? Mambeli posisinya di mana? Jaksel, gua mah anak Jaksel, literally mah gua tuh udah lama banget. Gua tuh kan pendatang juga kan. Gua dari Sumatera gitu. Kampung gua tuh di tebing, 45 menit dari Medan, Dok. Ya gua anak Jaksel. Emang lu gak lihat gua Jaksel banget dong? Aku kan nggak pernah lihat. Enggak bener-bener ya, medsos itu adalah dunia yang sebenarnya aduh baru dimasukin tuh September lah, itu bener-bener yang serius masuk ke medsos dan kaget juga. Aku udah lihat dulu yang konten-konten Doktif itu kan. Terus akunnya ada yang hilang kan. Yang ngilangin diklaim ya sama DRL itu. Astaga. Itu akhirnya Doktif sampai murka itu bikin akun kedua, konten pertama itu tapi nggak ngaku lagi, padahal udah jelas claim by Richard Le gitu, nggak ngaku. Berarti baru kali itu ada ya orang begini ya, buktinya udah jelas banget loh, terus bisa ngeles yang ngilangin akun. Jadi dua konten diklaim sama dia, satu konten diklaim sama adalah yang lain, akhirnya akunnya jadi hilang. Ternyata
yang 2 akun ini emang kok yang diklaim sama Richard itu emang nggak bisa, tapi yang 1 itu bisa diambil jadi muncul lagi akunnya Doktif gitu ceritanya. Tapi cepat ya. Terus kan ada ganti akun kan dok. Tapi cepat naiknya ya. Iya betul. Nyata ya followers Doktif ini nyata ya dok ya. Bukan robot ya. Bukan by KOL, bukan ya dok. Bukan by Beli. booking gitu ya dok ya. Bukan yang 100.000 ada sekian ribu follower gitu, bukan ya dok. Itu ya, belinya nyata di mana ya. sih Mambel beli? Itu bisa beli ya? Ih, baca kayak gitu dok. Untuk yang komen-komen di live aja banyak dok. Enggak, jujur aja. Itu kan aku kan setiap hari nge-live itu banyak Itu aja tawaran. ada tuh di toko yang satunya lagi itu ada layanan apa namanya itu bujer-bujer tuh layanan tuh di toko satunya kan ada ya? Cuman yang penawaran yang masuk ke aku itu adalah yang menambah penonton. Itulah nanti makanya apa yang kita Ya, bilang, fake viewers namanya. apa yang kita bilang, apa yang kita showing, mereka tuh typingnya entah apa aja. Kalau nggak emot, W, X, Z. Nah bingung kan dok? Kadang aku bingung dengan yang live-live yang begitu. Iya kalau emot kemarin mungkin gara-gara habis itu akhirnya emot semua mungkin emang difilter sama yang punya kali kayak emot-emot gitu mungkin dia nggak kuat kali diserang sama netizen Budiman. Iya kan akhirnya jadi emot lah gitu bisa juga sih kan dulu kan gitu sempat emot semua ada tuh juga bingung kok emot ya jadinya ya gitu ya itu mungkin kayaknya di filter daripada omongan-omongan yang menyakiti hati yang itu yang mereka gitu kan padahal udah deh pokoknya kalau Dokti mah sampein fakta bae lah karena kan Ya, kalau tapi misal kan kalau sesakit-sakitnya typingan orang di live kita itu kan lebih sakit lagi kan dok kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya kan. Iya kan lebih sakit itu loh dok daripada cuma typingan Begitu ya. kan, Dok? Jadi kira-kira Dok Tip, kalau misalkan terbang ke sana ke sini dapat panggilan itu yang bayarin ongkos pelapornya atau gimana dok? Aku nanya nih, apa bayar ongkos sendiri kita dok? Ya kalau yang untuk itu ada yang namanya Markus nggak sih Mambel tahu nggak yang namanya Markus? Maksudnya? Ada yang namanya makelar kasus. Enggak, kayak Doktif gini kan dipanggil ke Medan. Ya pakai duit sendiri lah orang klinik aja ada 7 gimana sih? Mambel gua kagak bukan orang susah ya karyawan gua di atas Kayak gitu 100. bukan dibayarin gitu sama pelapor. Bukan. Aduh ya Allah tolong. Oh itu kita tiket sendiri. Tiket sendiri lah siapa yang mau ngebayarin Mambel? Nah misalkan laporan dia tidaklah terbukti. Terus ongkos kita, duit kita yang udah habis dan waktu kita itu nggak diganti sama dia dok. Ya dituntut Misalkan. balik. Dituntut balik lah imaterial tuntut balik lah apa susahnya ganti lah tuntut balik. Enak aja. Tuntut balik lah. Tendangan balik dengan kasus yang berbeda yang sudah dokter itu laporkan. lebih iya lebih menggigit. Ayo gua minta ganti lah enak aja ganti lah. Ganti lah. Enak aja sudah nama baik inilah ini ganti lah enak aja. Berarti ya yang sekarang ini ya lantak lah situ ya, tunggu nanti gitu. Nah makanya kita santai aja ya kan orang buktinya semua ada di tangan tinggal dikeluarin aja. Pas persidangan kan maunya si Bokir ayo sayang-sayang mari kita bersidang kan begitu ya. Seru Cong senang Doktip gitu enggak? Tapi orang ini komplain aja. Mama mau jadi host gosip enggak? Kadang kalian bilang lah aku bujer-bujer. Kadang kalian bilang ayo suka-suka aku kayak gini. Ada yang masuk kayak gini kami ngobrol. Iya kan dok? Iya kan dok? Heboh kali kan. Sekarang kalian suruh aku acara gosip. Tapi gini ya dok ya. Jika di pertengahan jalan lah misalkan ini ya dok ya. Bang Tungkir ini misalkan. Bang Tungkir laporannya bukan cuman ini Mambel laporannya dia banyak. Cuman dia tuh nggak tahu aja sebenarnya dia dipanggil kok. Dari orang lain juga banyak. Enggak dari Doktif. Maksudnya? Doktif itu melaporkan Tungkir dengan ancaman 12 tahun penjerong Mambel. Ini mengerikan di depan mata. Semua buktinya udah lengkap. Sampai penyidiknya bilang dok yakin ini mau ngelaporin teman sejawatnya. Ini kena banget loh. Ada melaporin aja udah. Orang ini udah keterlaluan dianya. Oh, udahlah. Ini jalan juga makanya serem. Misalkan dia ada mengajukan
secara kekeluargaan gitu. Gak bisa, enak aja udah kayak begini mah udah asal jebur, udah ayo kalian agak bisa lah. Misalkan dia mau mencabut laporan, misal ini ya, ini cerita misal ya dok ya. Ya. Yalah dok, kita sama-sama punya profesi yang mulia, sama-sama punya pasien, sama-sama sibuk dengan kerjaan. Ini kan buang waktu. Misalkan ini, Enggak ah, lanjutin aja. Enggak mau. Lanjutin aja. Enggak mau. Enggak usah, lanjutin aja. Jangan dicabut. Jangan dicabut, jangan. Lanjutin aja. Seru. dia mau cabut laporan. Jangan dicabut. Bilangin jangan dicabut. Agak Jangan. berat kali ini ya, sayangnya agak berat tamu Jangan. kita yang kali ini ya. Jangan. Tolong jangan dicabut, Tungkir. Ini belum sempat lo ngomong lo dok. Jangan, pokoknya intinya jangan dicabut, jangan lanjutin. Sini, Doktif adepin sini. Sini lu. Doktif adepin sini lu boker, adepin. Jangan ada dicabut, rugi lah udah kayak begini. Ayo sekalian aja. Tapi kan balik lagi Seru. memaafkan. Oh, tidak bisa kalau dia memaafkan. Hukum tetap berjalan lah. Memaafkan iya, hukum berjalan lah kita lihat. Emosi ini karena apa ya dok? Gak ada emosi-emosian. Ngapain emosi? Biar seru aja kita kebenaran semakin terkuak. Loh, kalau misalnya apa restoratif justice, nggak usah malah tak larang-larang. Jangan dicabut ya bokir ya. Ini pasti nyampe sama dia, jangan dicabut. Lanjutin aja. Jangan sampai ada pencabutan ya, oke? Berarti ini kasus akan tetap berjalan. Mau ada mediasi pun Oh, nggak ada mediasi, nggak ada. udah benar-benar ini ya dok ya. Oh, senang mau sekali maju dia aja dapat ya ini. karena aku bukan bingung, aku yakin Dok Tiff ini di persidangan dia punya As. ini loh geng. As Punya banget. kunci. Ya kan? Nah itu yang mau Dok Tiff bantingkan di meja persidangan itu kan sebenarnya yang Dok Tiff inginkan kan. Benar bukan? Nggak, jangan dibantingkan dong. Masa persidangan Ya, dibantingkan? ya maksud kita kan gini kan. Jadi kalau ibaratnya jebret askeling gua nih brum gitu. Gitu kan, Dok? Iya, ya Itu kan. yang Apa lu dokter kate? buktikan. Apa lu mau ngomong? Apa sekarang? Gak usah giring-giring opini. Ayo, sini buktinya mau ngomong apa kamu? Udah gitu aja gampang. Apanya yang mau dicabut? Lah dicabut lah enak dia. Gak bisa lah. Gitu kan akan dianya. Kalau misalnya dicabut nggak mau lah. Oh, buktinya yang pegang dokter kok dia nyabut. Ojo lah. Bagus. Gitu malah bagus, malah enak. Jadi laporan ke ID gampang. Enak kayak dipermudah jadinya semuanya. Ini udah benar-benar bukan hanya rasa kecewa, bukan ya? Enggak sih, belum enggak. Emang gini, jadi gini. Tapi memang mau menunjukkan kebenaran Iya. dengan bukti yang Dan benar-benar. masyarakat berhak untuk tahu lah, maksudnya bahwa gini, kan dianya kan bilang tuh di konten yang terbaru tuh, kan dia bilang kalau misalnya Pak Listio apakah masih ada keadilan Satreskrim itu kok di hold bla bla blanya gitu kan? Hah? Ya udah, ayo kita sekarang kita tunjukkan apakah pihak dari Mpok Lela ini benar-benar adil. Ayo dong, gitu tunjukkan. Oke, sepertinya besok aku juga akan ke Medan, ke Polda. Dok, aku akan menanyakan kepada bagian Satreskrim. Jadi ini biar ada yang porsi di tengah, kanan dan kiri. Ya dok ya, kayak gini. Kalian diam dulu, nanti dulu insert. Ah, dan ini DRL aja ditolak mediasi, itu betul dok? Ada permintaan mediasi? Jadi kemarin sempat dari Jakarta Selatan minta mediasi, tapi kalau Doktif mah lanjut aja lah, ngapain Itu kan Jaksel kan laporannya DRL bukan? laporannya daerah sama laporannya Doktif. Iya maksudku yang minta DRL mediasi lapor. siapa? Dari Jakarta Selatannya. Enggak, dari atas laporannya DRL. Betul. Terus ngapain dia laporan ngabisin kertas orang-orang lain? Enggak, kalau Ada yang bilang nggak, lucu banget, penyidik bilang begini. Aduh, saya itu bingung bener ini. Udah jelas Badan POM ngerilis ini. Kenapa Dokter masih dilaporin? Ya mbok Pak, tanya nambah si pelapore, tanya sampai aku mau aku dewe mumet kok. Ya apa sih ki wong iki? Gitu loh. kan dia yang laporin kan dok? Kok dia yang minta damai? Minta mediasi? Ya nggak tahu di Jakarta Selatannya itu, kagak paham di Jakarta Selatannya. Tadi atau Jakarta Selatan. Nggak tahu orang Dotif ini kayak bilang kapan sih. Jadi Dotif tuh bingung lah penggiringan opininya itu. Seolah-olah kayak Dotif yang nggak mau datang. Oke, kalau misal lo mau ini tanggal berapa, tapi yang jelas buat mediasi itu buat apa?
gitu. Ngapain sih pakai mediasi? Kalau memang sudah kamu yakin dengan laporanmu, lanjutin aja, nggak usah pakai mediasi. Gitu. Kalaupun ternyata ada yang janggal, mediasi berarti ada yang salah dengan laporan kamu. Gitu aja. Kayak rasa nggak pede gitu ya dok ya? Iya betul. Atau kalau nggak penyidik bilang, udahlah dok, ngapain sih? Ya, Gitu. soalnya nggak enak dok. Bulan lalu ya, kalau nggak salah apa bulan lalu kami sebelah sofa sama DRL. Ngapain? Ada acara apa? Nggak ada acara, cuman maksudnya kan kemarin kan baru ku bahas juga DRL. Ngapain ngebahas apa? Di sebelah sofaku, tapi gitu nengok mukaku kenapa cabut gitu. Kita DRL dok. Gitu. Cuman gini ya dok ya. Laporannya dia minta mediasi. Tapi dokter menolak. Kalau dokter mah nggak mau, biarin aja. Dokter menolak. Kita gini aja, minta gini mami. Gini mambel. Bel, Iya. dia melaporkan. Gini, kita kasusnya kayak Karput aja dulu. Karput melaporkan Betul. DRL. Sebagai poinnya naik, sama DRL pun melaporkan Karput. Nah, gitu loh. Paham nggak dari sini? Doktif duluan melaporkan DRL ke Polda. Nah, berarti harus ada laporan juga dong. Nggak enak nih, masa cuma dokter doang yang melaporkan, gue juga harus melaporkan dong gitu. Nah, dokter lihat sih arahnya ke situ. Jadi dia pun melaporkan ke Jakarta Selatan. Gitu. Cuma yang dilaporkan tuh lucu. Yang dilaporkan tuh white tomato. Suplemen yang sudah jelas dirilis oleh Badan POM itu nggak ada tomat putihnya. Terus apa sih yang kok laporin gitu loh. Ya apa sih? Wes gak ngerti pokoknya kelakuan mereka nih, gak ngerti dah. Udahlah, gak paham berarti mah. Berarti kasus itu tetap berjalan. Kau tahu sampai sekarang gak ada kabar juga tuh? Nah, udah di SP3 secara sendiri atau kayak mana ini dia? Nggak tahu lah. Itu nggak ada panggilan juga sampai sekarang. Nah kan bingung kan? Ini SP3 secara sepihak atau gimana gitu? Enggak, karena kan kalau misalkan mediasi kan ataupun RJ, iya kan dok? RJ kemarin yang ditawarkan kan? Betul, belum kejadian itu. Nggak Terus tahu, tapi nggak ada panggilan, nggak ada masalah sampai sekarang nggak ada. dokter pengen banget ini dipanggil. Lah iyalah, bentar cepet kelar, panjang lama kali ini. Apaan sih nggak selesai, sebel banget gua. Sebobel-bobelnya aku jadi perempuan, lebih bobel lagi dia. Di mana-mana orang kalau dapat panggilan kalau nggak takut males. Kalau dia ya cepat banget. Beda ya kalau yang ini ya. Beda ya. Udah Beda kalau yang ini beres, soalnya lebih cepat lagi. Ih, aku bingungnya itu nggak mumet gitu ndase. Ya ngopo mumet soal terus orang daun jatuh dari pohonnya aja atas izinnya Allah. Udahlah pasrahnya sama Allah, udah Allah yang ngatur. Ngapain kita repot, tuh cuman manusia biasa. Udahlah. Berarti doktif ini tetap kekeh mau melaporkan, apalagi kemarin juga abis umroh ya dok ya. Kalau melaporkan sudah jalan semua. Iya, untuk meyakinkan hati bahwa aku akan tetap maju, gitu kan dok? Betul, semangat dicas. Jadi ada orang bilang gini, kok sekarang lemes, kok sekarang nggak ada suaranya? Apaan tuh tambah kencang begini dibilang kagak ada suaranya? Mana sih kalian ini? Iya. Jangan buat aku ragu, pasti ada gitu kan, menguatkan keyakinan ya dok ya. Betul. Bahwa Terus doktif akan maju, merdeka. Nah, lebih enak gitu ya, tuh, Dok. lebih enak kan bersumpahnya di Ka'bah, lebih enak. Kalau misalnya doktif ini pakai bujer lah, apa kan namanya seperti yang dituduhkan kalau doktif ini diatur, disetir gitu kan, maka doktif itu jangan pulangkan ke Indonesia. Udah nyampe sekarang pulang tuh sehat walafiat. Sedangkan mereka berani nggak? Dari kubu mereka berani nggak bersumpah demi Allah depan Ka'bah, berani nggak? Pakai bujer, berani nggak pernah pakai bujer. Terus yang mereka omongkan adalah fakta kalau doktif ini suruhan orang, berani nggak? Ayo kalau nggak laknatnya langsung turun, berani nggak? Ayo. Deng, kalau Panda itu kan dia satu laporan atas satu kasus, iya kan dok? Enggak, Panda banyak laporannya. Bukan gabung dengan SS. Enggak. Oh, dia ada sendiri. Sendiri pasalnya banyak dia. Astaga. Contohnya dok? Yang itu pelecehan seksual dia kena itu. Kan dia nyentuh. Enggak, yang jadi pertanyaanku ini kan dokter banyak melakukan laporan ya. Banyak di pasal.
Maksudnya nggak pegel itu Rahang jumpa dengan satu penyidik lainnya. Enggak sih, cukup sekali, maksudnya kan cukup sekali ceritanya itu aja, cuman di berbagai pasal yang berbeda. Oh gitu, sekali datang untuk beberapa laporan. Oh gitu. Mampir kan dekat sama Panda, sama bapakmu juga ayah. Kami mantan sayang. Jadi Oh iya, Mambel dekat sama Panda ya katanya ya. jadi gini, Panda itu dulu banget dok. Zaman dulu itu kan ada klub-klub anak-anak yang begitu, dan akulah mama-mama orang itu di sana. Gitu. Tapi zaman-zaman dulu kan kita kalau berteman tidak memilih kan dok. Iyalah. Profesimu apa, mau pekerjaanmu apa, benar dong. Iya, Tapi iya, kan betul. bukan berarti misalkan kita berbeda pendapat, bukan berarti kita harus bermusuhan. Betul, betul, Itu yang- betul. Dan setiap tuduhan yang masuk samaku tidak pernah kulangkahkan kakiku. Ataupun aku melompat, aku akan tetap berada di atas kakiku. Itu aja. Iya kan? Bahas kasus sama SS Ko yang telat masuk. Jadi gini dok, cepu, iya aku cepun dasmu cuk. Iki opo to kok iso dadi arah yang cepat cepu yo. Jadi gini opo dok, maneh iki lho. mungkin mereka berpikiran semua orang kan yang dicari itu kan Uang. dibalik-baliknya. Mereka kan tidak, maksudku sebagai orang yang maju kan kalian harus belajar yang namanya profiling. Benar gak dok? Iya, iya. Ya dong, kita kan harus cari tahu. Heeh. Ya aku aja nih ngikutin ke dokter. Ini aku cari tahu dulu nih. Oh ternyata dia temennya temen gue. Oh, adik kelasnya temen gue. Kan Jangan-jangan Mbak Endah lagi nih ya. kenapa dok? Mbak Endah jangan-jangan. Mbak Endah juga Enggak, dia orangnya meneng-meneng aja. Oh ngono, iya Jatim iya. juga meneng-meneng aja, dia anteng gitu. Gitu. Jadi maksudku ya dok ya, kalau misalkan pas sidang dokter nggak takut gitu misalkan ketemulah dengan mereka yang SS Club ini dok. Oh, disitulah Dokti baru melawan, garangnya di situ, bukan di yang kayak kemarin di ayam di lokasi restoran itu ngabis-ngabisin energi. Nah, di sidang situlah baru kita bertarung yang sebenarnya. Dan di situ ada sanksi hukum. Enak. Nah, kalau suruh bertarung di lapangan situ nggak ada hasil, yang ada ngabis-ngabisin energi, rugi lah. Gitu. Berarti Kalau itulah kenapa dokter mau, dokter ini maunya ini, pokoknya ini semua harus sidang, harus sidang, Gini harus sih, sidang. jadi gini Mambel, gini loh, Panda itu kan sukanya dari dulu kan dia suka banget membuli Doktif ya dari awal ya. Lihat ya postingan-postingannya. Nah, setiap Doktif konsultasikan ke lawyer itu dia nggak bisa kena. Gitu loh, dia belum kena itu pasalnya. Ya, Nah, jadi Doktif mikir, Doktif curhatlah sama Allah, ya Allah ini orang harus kena ya Allah gitu. Dia tuh udah keterlaluan mulutnya, dia tuh mencerminkan mulut bosnya, cuman bosnya nggak berani ngomong, jadi dia suruhlah anak buahnya termasuk Panda ini untuk berbicara seperti itu. Karena kalau Doktif punya anak buah kayak si Panda ini, udah langsung udah dipecatin semua. Gitu ya, karena itu kan mencerminkan Betul. seperti apa bosnya. tapi kan bedanya kan gini kan dok. Tapi mungkin Sebentar Mambel belum selesai. Boleh, ya apa sih? enggak, tunggu dulu dok, maaf. Mungkin kalau jadi bagian asisten dokter, doktif, kan kalau profesi dokter ini, dokter, pengacara, itu kan profesi yang mulia untuk menempuh dan mendapatkan titel seperti kalian ini kan tidaklah gampang. Benar nggak dok? Iya, betul. Ya, Terus? jadi kan kalau kita punya asisten ya memang harus menjaga tulisan, betul. sikap dan bertindak. Beda kalau kami orang jualan ini tahu sendirilah dok. Apalagi Ya, kalau bukan. biasa jualan di pajak. Mambel kan berdiri sendiri, bukan anak buah. Iya, Ya beda lah. Kalau si Panda ini kan anak buah. maksud citra aku itu ini dok, penting. beda profesinya. Iya betul, tapi Nah, citra itu itu penting poinnya. banget. Citra seorang anak apa atasan itu kan dia harus memikirkan itu dong, gitu. Kan dia kan bekerja sama atasannya. Iya, tapi kan di usaha berdagang memang udah biasa. Dokter udah belum pernah ya ke pajak-pajak kami di Medan. Masuk kak BH Belampu kak. Kata karyawan tadi dok. Enggak benar. Sempai ijo-ijo kak. Sempai ijo tai macan. Katanya gitu dok. Iya Emang betul, begitu? tapi kan mulutnya si Panda itu kan ngatain Dokti Bopeng lah apa, itu kan bener-bener. Nah kalau itu iya. Ya Kalau udah itu dia kan marah, udah- dia merajin banget ngomong kayak begitu, udah makanya tapi itu nggak bisa kena pada saat itu dia bukan itu sih pada saat itu kan dia nulis apa dia bikin cosplay pakai baju apa gitu I kan know. ngatain Iya, Dokti karena gitu-gitu. Kalau aku ya yang melihat ya, kalau di situ kan ini aku ya dok ya yang melihat.
itu dia itu kayak mau menyerang mental, biar down, kayak Esor. termalukan. Menurutku hilang lagi signalnya. Kamu tuh aku tanya, ada hukum ini kena nggak ini? Kena ini bang, kena nggak gitu kan? Udah, Oh, ayo, berarti halo, setiap si Panda udah, buat konten, gitu. dokter konsul. Iyalah, bisa kena nggak ini? Lah, Agak rajin ya. ternyata dokternya. rajin biar kelar ini biar cepet tenang. Habis itu Benar-benar dibilangin nggak? konsentrasi ya dok ya di poin-poinnya untuk biar dia kena gitu. Iya, ternyata nggak bisa. Nah, ternyata Allah datangkanlah di hari itu, malam itu. Itu sujud syukurnya kayak apa, Mambel? Ya Allah, sujud syukur. Alhamdulillah Yang kalian akhirnya mendatangi. Iya, mendatangi dokter tuh kayak sama Allah didatengin. Udah silakan Apalagi dilaporkan, udah langsung di kena depan semua. muka ya. Iya, jadi itu udah kena. Jadi kata sudah nih Mir, apa namanya istilahnya udah dipenuhin gitu. Akhirnya ya Allah kabulkan. Alhamdulillah. Jadi kalau kadang-kadang orang mikir kok nggak marah sih, kok nggak marah. Loh Iya. gimana mau marah, orang itu permintaannya dokter supaya dia datang dengan sendirinya untuk menyerahkan kepalanya. Ayo silahkan kan gitu. Alhamdulillah gitu. Ditanyain tuh sebelah udah adem itu Ya, Fatur. jadi guys gini kalau Fatur tuh bujur yang sering juga komen-komen tuh nyerang-nyerang doktif itu tuh bolonya sana tuh. Bolonya mereka tuh. tapi ya dok ya, Ngobrol banget lah, Wak. cucuku lakiku dok itu ketawa kalau doktif itu kalau misalkan masuk FYP dia doktif bilangnya itu bucer gitu. Itu lakiku ketawa kalau denger doktif ngomong Ya, bucer. soalnya kalau kita ngomongnya itu kan nanti kan takutnya pelanggaran, nggak boleh. Oh. Nggak boleh. Jadi harus kita plesetin pakai ngomong bucer-bucer gitu, harus diplesetin. Kalau enggak nanti kena pelanggaran. Jadi gini dok ya, yang aku harapkan nanti kapan-kapan kalau kita jumpa bisa kita foto bareng dok. Jadi soalnya kan aku pengen juga aku posting di medsos. Temenan nih, pengen loh dok itu. Kapan boleh nggak dok kira-kira? Kagak nuat itu gorengannya macem-macem karu-karuan sampai klinik pasien aja tuh ya, pasien cuman ngebelain ngantri kayak begitu, cuman foto sampai aku bilang aduh bisa nggak ya kita kagak usah foto dulu deh sekarang ini kayak begini, bisa nggak ya? Aduh serem amat loh ini, kasihan kaliannya gitu. Dulu mah kalau foto aja dulu mah ya kita gitu loh. Kalau sekarang ini apa sih ini ya Allah. Tapi gini ya, orang kita itu kan nggak pernah komunikasi ya dok. Nggak pernah kan komunikasi, tidak pernah ada chat-chatan, tidak ada kontak-kontakan di balik layar, iya kan dok? Bener gak? Tapi seru sih kalau misalnya ada kayak begitu di Vita kayak begitu, seru lagi sih. Enggak, karena kan sekarang mereka ini kan di dalam otak orang-orang ini kan selalu tuh yang muter itu bukan bintang kayak Tom and Jerry, kalau jatuh kan keseruduk kena bintang muter. Mereka enggak, bujer cepu dua kaki, bujer cepu dua kaki, bujer cepu dua kaki. Sementara aku dibilang dua kaki. Semua lah aku dikatain. Padahal kalau aku satu kaki aku pintar. Oh mungkin gara-gara pernah foto sama panda kali. Enggak, dia pernah naik juga dok. Pernah naik ngobrol. Nah makanya orang berpikirannya A I U E O gitu kan. Cuman itulah balik lagi tadi ku bilang, kenapa sih kalian itu hanya melihat pada saat jebret gitu aja gitu loh. Iya kan. Nah kita aja ini tidak ada komunikasi. Padahal sesekali aku naikin juga kan. Viti-viti itu tadi kan kapan nih gitu kan. Nah mereka tuh nggak pernah mau lihat. Iya betul. Gitu. Itu aku bukan minta pembelaan dari doktif ya, bukan. Maksudku kenapa sih kalian nggak mencoba belajar untuk jadi orang pintar sebelum ngejat seseorang kalian profiling. Awas dok, awas sayang, jangan berdiri di atas bara api. Ya untuk typingan kalian hati-hati dok, hati-hati kalau menyeberang bos. Itu yang paling penting. Iya. Dan tadi typingannya gitu, hati-hati dok, hati-hati, iya pakai pengaman dok. Nah gitu. NM gimana, kita tunggu sayang 3 hari lagi. Pakai pengaman ya bener. Pertanyaan kami, mami pilih lakiku lah. Gila kalian, anakku udah 4 dari dia, masa aku pilih lagi yang lain? Lucu orang ini. Enggak, orang ini kayak gitu dok, kayak ngambil pusing banget. Iya ya, udah gitu senengannya gampang banget gitu loh untuk ngetik sesuatu tuh sesuatu. Padahal mereka aslinya nggak ngerti kan. Gitu. Tapi itulah dok, kita kan tidak bisa memaksakan. Balik lagi kita tidak bisa memaksakan, kita tidak bisa mengatur mereka. Ya benar Mambel dibilang 2 kaki karena mungkin pernah sama panda. Oh itu dekat sama panda Mambel.
Gitu. Kayak aku kenal dengan Iza Zega. Itu pun aku dianggap salah. Sahrul. Iya. Sahrul nggak mau. Aku punya hak kebebasan ini, Dok. Dicabut. Oh. Padahal aku kenal mereka itu jauh. Aku kan kenal dengan orang bukan karena harus dia FYP, bukan. Iya. Aku kan kenal mereka kan dulu kayak di lapangan, gitunya kan. Hati-hati dok, iya dok, hati-hati dok. Ya udah kau naik asar. Siapa kalian naik? Naik kalian sini, kalau enggak kalian yang ngomong cepat, on cam kalian. Nggak. Oh iya dok. Masalah Markus untung, makasih ya kak, udah kakak typing. Ini, makasih Kak Amana. Ini Markus ini apa sih dok? Ini yang jadi pertanyaan sama. Markus itu. Markus itu makelar kasus. Siapa? Ada aja pokoknya Markus ini. Jadi ketua dalang dari Ketua geng paguyuban atau gimana maksudnya? Iya, ketua geng sirkus. Astaga. Markus adalah ketua geng sirkus. Ih pas banget sih us. Ini serius? Ya serius lah. Maksudnya Sekarang ini ngapain? gini, Dok, Sekarang nggak Doti tanya ya, ada satu orang yang sama. Jadi pikirin aja ambil satu orang yang sama, dia itu selalu ada dalam setiap keributannya Doktif. Selalu ada. Ngapain? Ada dia nggak ada urusannya sebenarnya. Dia datang di acara persekusi Doktif di Polsek Pulau Gadung. Ngapain? Coba. Ya bisa jadi mungkin dia membela temannya. Iya itu satu. Ngapain kan nggak ada urusan. Dia Oke. masuk ke dalam ruang mediasi. Ngapain kan dia nggak ada di situ. Loh saat bermediasi itu kan hanya pihak yang berurusan dengan Ya dia keluarga. masuk di situ. Nggak bisa lah. Makanya Doti minta dia keluar. Makanya dia tersinggung sakit hati di situ dia. Salah satu yang bikin dia sakit hati ya itu. Nah, tapi kan Doti merasa dia nggak ada hubungannya. Ngapain dia di situ? Bener nggak dia nggak ada di situ lokasinya pada saat terjadi itu. Gitu. Oke. Terus habis gitu dia juga sering bolak-balik ke Medan. Ngapain ke Medan? Jangan emosi dok, agak takut juga awak gini Nggak kan. ada emosi. Gayanya wong Surabaya yang ini rek. Rano Ya, emosi-emosian. oke. Rano bonek. Ya, waduh aja abis ini kita ngakak-ngakak kok Rano emosi-emosian. Pan ngono. Cong kan gitu ya kan? Heeh. Oh jadi ini mendalangi setiap Iya betul. Permasalahan Setiap itu urusan apapun itu. iya. Gitu loh. Ada apa sih? Ngapain sih ikut-ikut cawe-cawe nggak ada urusan gitu? tapi udah pernah ngobrol gitu kayak dok gitu. Enggak, dia sih pengen ketemu melalui si dokter Ekos. pengen ketemu dokter, sudah dia pernah pengen mencoba ketemuin. untuk bertemu. Melalui dokter Ekos. Tapi dokter nggak mau. Akhirnya dia emosi juga kayaknya. Tapi dia bilangnya dia kata siapa pernah mau ketemu sama dokter. Ngapain kamu jadi orang manusia munafik? Gitu lah, ada jelas semua rekamannya ada semua. Mau diomongin jadi gara-gara mereka itu belajar ngerekam tuh akhirnya mau ngomong apa? Jelas-jelas lo dokter Ekos ngomong gimana Dokter ini Ekos ini yang mana? dokter Ekos yang mana makanya yang bener Yang nggak dulu nonton dokter bertiga Ekos. bukan sama Ya itu. Dokter Sama siapa? Oki sama DRL, bukan? Ya betul, bener. Itu kan trio macan Ya, itu betul. kan? Trio macan, betul trio macan. Benar. Ya Tapi- itu. Tapi kenapa dugaannya itu ke dia adalah kalau dalang kan berarti dialah yang kalau dalang itu kan mengatur kayak pemain dalang kan dok. Betul. Nah kalau Markus ini kan makelar kasus. Singkatan dari betul. makelar kasus dia yang kalau makelar kasus itu bukan yang mencari keuntungan gitu dok. Bukan. Hah? Makelar kasus itu contohnya gini, lu punya masalah sama siapa nih? Oh sama dokter. Ya udah gini, gue yang bantu nyelesain deh. Lu bayar ke gue deh, gue yang bantu selesain gitu ya. Markus tuh kayak gitu ya, contohnya Markus tuh kayak gitu. Ya gitulah pokoknya ya. Siapa itu orangnya? Ya ada aja gitu ya. Kepo deh gitu ya dok ya. Gitu, Kepo deh gitu ya. Tapi semoga semua berjalan lancar ya dok ya, sehat-sehat. Iya, tapi yang jelas dokter seneng sih mas pada saat Mabel ngajakin ngobrol sama Kim tuh kan Kim bilang emang begitu, memang adanya emang begitu. Iya, aku kan lihat rekamannya di beberapa account kan. Aku di tag. Nah kemarin dia masuk, aku tanya lah sama dia. Ya betul mak, kata dia aku demi AdSense, kata dia gitu benar. Cuman kenapa Kak Kim nggak cerita kalau dia dibayar sama RG untuk nyerang DRL? Nggak cerita. RJ maksudnya? RG
Dibayar sama RG untuk nyerang DRL, raja dan ratu flexing kan dulunya kan berseteru Mambel. RG ini RG sama jadi raja dan ratu flexing, jangan ngomong gitu. Raja dan ratu flexing. RG ini Roger. dia dibayar. Jadi raja dan ratu flexing ini dulu pernah berseteru. Jadi si raja flexing itu pernah mengkritik produknya si ratu flexing. Gitu dulu. Nah, akhirnya si ratu flexing panik lah. Panik, akhirnya dia membayar Kim untuk menyerang si raja flexing. Itu buktinya transferannya semua ada, semua lengkap. Itu Agak ruwet ya muter-muternya ini ya dok ya itulah makanya itu juga luar biasa sih. Tapi sekarang mereka bersatu, berteman, bersahabat sekarang. Bahkan pergi bareng lagi ke luar negeri bareng. Si Raja dan Ratu Flexing, tapi mengakui sih mereka Raja dan Ratu Flexing bareng. Mereka pergi bareng, mengakui, akhirnya dibikin konten juga. Lah yang lucunya lagi Mambel ini gue bingung ini. Mereka itu kan berteman. Akhirnya kan mereka bersatu padu kan. Antara owner skincare tukang flexing, Raja dan Ratu Flexing, termasuk yang mempersekusi Doktif, ya kan. Nah tapi bikin konten berdua, kontennya itu nyindir temennya sendiri, shout out, berapa detik shout out. Loh Doktif tuh bingung, loh bukannya itu temennya kalian sendiri kok nyinyirin teman sendiri. ya berarti kan itu memang selama ini kan konten dan untuk itulah bedanya dok. Kalau memang dianggap teman tidak akan seperti itu. Tapi kalau memang konten dan untuk cari makan ya. Oh, kok tega begitu maksudnya kok? Aduh kagak paham ya. Emang begitu ya dunia perkontenan ya? Nah itu kita sama-sama sedang mencari tahu dan aku sedang mencoba juga dok dengan konten yang kayak gini lah dok. Selain yang masuk naik kita bercerita. Emang seberapa itu? Digoreng sama orang-orang. Nggak seberapa ini sih sebenarnya konten tuh ngasilin duit kan konten kan kok di TikTok nggak bisa ngasilin duit kecuali YouTube ya. Kalau Ya itu kan dia dapat endorse dok. Kayak endorse, job endorse gitu loh dok. Itu kan nggak bisa dihilangkan. iya, tapi kan akhirnya kan dia kehilangan teman yang sudah seperjuangan, apalagi sampai gara-gara ini loh. Jadi mereka ini digunakan ya, yang shout out gitu. Ya Doktif jangan pernah lupa juga bahwa segala sesuatu dilakukan supaya perut terisi dok. Enggak, maksudnya kan Doktif itu kan nggak harus kan cari kerjaan, cari duit kan masih banyak caranya gitu loh Mambel. Maksudnya itu nggak harus ini kan. Maksudnya itu kok sampai segitunya. Gini loh, sekarang Mambel gue tanya ya misal begini ya. Kita temenan nih Mambel ya. Kita temenan. Terus aku nyuruh Mambel begini. Mambel, bilang dong si Panda pemeras gitu. Karena aku merasa diperas nih, aku diperas nih. Tapi aku nggak mau ngomong pakai mulutku karena nggak terbukti. Jadi aku minta Mambel untuk ngomong. Kalau si Panda itu misalnya Panda itu pemeras misalnya gitu. Padahal kan aku kenal juga kan. Nah iya, terus akhirnya ngomong. Nah terus habis gitu akhirnya yang kena laporan siapa? Mambel lah. Iya aku Mambel pakai mulutnya Mambel. Betul. Loh kok aku sampai bingung, kok tega banget ini orang menggunakan mulutnya orang, nanti kan yang kena kan Mambel gitu loh. Ini saya kayaknya agak-agak paham arah pembicaraan Doktif ini. Saya sepertinya agak-agak langsung jebret gitu ya dok ya. Paham? Ini berarti liciknya luar biasa. Cus, Terus gitu, sama Dok. bilang, ya Allah liciknya luar biasa ini orang. Sadar nggak ini orang ini dipergunakan sebagai alat doang? Pada saat masuk persidangan, kamu harus membuktikan loh. Betul. Bisa kamu, kalau kamu nggak bisa membuktikan, kamu yang kena. Jangan nanti Sadar nggak sampai pada kalian saat ini? persidangan gitu kan dok maksudnya kan Iya, dok. kamu yang berkata itu, kamu yang buktikan, kan begitu. Karena si orang ini pelakunya ini nggak bisa membuktikan, dia pakai mulutnya orang. Loh kan tepok jidat ya kita ya, gitu. Wih benar-benar nih licik sekali. Gue cuma bilang, ya Allah licik banget. Dimana padahal si orang ini itu datang ke rumahnya Doktif 3 kali loh. 3 kali Mambel. Iya. Ya, dan dia terakhir tuh ingin mengantar titipan apa maksudnya? Itu Doktif, aduh Doktif baru sadar ternyata, oh ternyata bener ya itu titipan apa jebakan. Itu titipan apa maksudnya? Pernah Jadi ada cobaan seperti itu ya, Dok? ada semua saksinya, ada semua. Makanya Doktif bilang wah ngeri nih, sudah ngeri nih arahnya nih. Titipan apa nih, ngeri nih.
Gitu. Ya Jadi kenapa pada saat doktif menolak titipan itu tidak doktif arahkan aja ke tempatku doktif besok-besok. Kalau gitu ada yang ya. seperti Boleh. itu, ya jumpain Mambel gitu ya dok ya. Boleh. Udah deal ya, Ya deal. deal, ya kenapa tidak gitu kan ya, Boleh, namanya kan boleh. titipan. Benar Boleh. dong. Iya. Jadi Boleh, ibarat deal, kita menitip barang di loker mau lu salahin kan nggak mungkin kan dok kan. Iya, gitu. Itu Oke deh, besok Mambel boleh. besok kalau ada titipan dokter nanti tinggal bilang cari Mambel. Berarti Mambel Markusnya ya? Yang penting titipan itu nyampe dulu, urusan belakang aja lah dok. Ya udah kalau gitu mah ya Mambel Markusnya aja deh, Markus Doktif ya Mambel ya. Kalau Markus agak bahaya ini dok ya. Agak dikit dapatnya dok. Hah? Karena terkadang ada dok orang yang menjadi Markus ini bukan karena dia mau duitnya. Terus mau apa ya? Penumpang gelap ya. Oh, penumpang gelap. Gitu. Aduh. Semoga itu dalam hitungan ketiga kalian akan melupakan apa yang saya Iya betul. Satu, Iya, bener. dua, tiga, lupa. Oke. Oke Mame. Thank you, Ya Mbak. Mambel ya. Gua mau pamit ya Selalu. Mambel ya. Thank you ya. Maaf ya Bahagia Mambel, selalu, ada sehat salah ya. selalu, Tuhan